tiga momen itu terjadi pada lansia ketika mengonstruksi pengetahuan tersebut. Jadi, pengetahuan apa yang dikonstruksi oleh lansia tersebut? Baiklah, tim penguji, undangan, dan bil khusus pada Promo Pendus. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Dan yang akan melakukan adalah tim penguji. Jadi mohon Promo Pendus bersiap, karena sebentar lagi tim penguji melakukan pertanyaan, sanggahan, ataupun klarifikasi. Aturan mainnya adalah setiap penguji dialokasikan waktu 5 menit. Oke, penguji berikut adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Dan diberi kesempatan untuk memanfaatkan waktu 5 menit pada Ibu Dr. Bastiana, Magister Sains. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, Asdir 1 Program Pasca Sarjana UNM, dan juga sebagai Ketua Sidang pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Andi Agustan MSI, Bapak Dr. Muhammad Syukur MSI, juga yang saya hormati Bapak Dr. Najamuddin M. Hum, dan Ibu Dr. Nurmi Nonci MSI. Dan tentunya pada yang berbahagia pada hari ini yang sedang mengikuti ujian promosi, yaitu Bapak Promo Pendus, Bapak Jusmadi. Pak Jusmadi, di temuan salah satu teori yang saudara gunakan untuk menganalisis temuan pada penelitian saudara adalah teori konstruksi sosial dari Berger dan Luqman. Itu kan ada di penjelasan Bapak bagaimana teori itu menjadi teori yang Bapak gunakan sebagai untuk menganalisis, ya. Nah, kita tahu kan teori konstruksi sosial itu ada 3 momen yang di dalamnya, dan 3 momen itu saling berdialektika. Nah, apakah bisakah Bapak jelaskan atau Saudara Promo Pendus jelaskan bagaimana sebenarnya pengetahuan apa yang dikonstruksi oleh lansia tersebut, dan bagaimana 3 momen itu terjadi pada lansia ketika mengonstruksi pengetahuan tersebut. Jadi apa yang terjadi pada 3 momen itu pada saat lansia tersebut mengonstruksi pengetahuan yang saudara maksud. Silakan Pak. Baik. Pak Jusmadi. Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu Dr. Bastiana atas pertanyaan yang diberikan.
Jadi terkait memang teori yang digunakan di sini dalam konstruksi sosial itu teori Berger dan Luhmann itu ada beberapa tahapan melalui tahapan eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Dalam terkait dengan kemampuan atau adaptasi lansia dalam kaitannya dengan teori Berger dan Luhmann ini, di mana dalam proses maksud saya eksternalisasi itu terjadi ketika sebuah pemikiran diwujudkan ke dalam dunia oleh seseorang, kemudian eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi dari manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun secara fisik. Dalam konteks lansia, mereka hidup dari usaha, misalnya saja dari usaha hasil pertanian, baik perkebunan dan persawahan, kemudian menjalani peran sebagai seorang, misalnya saja sebagai seorang istri ataupun suami dalam peran-perannya, melakukan upaya-upaya, misalnya mereka aktif di masyarakat, mereka dalam kegiatan sosial seperti bergotong royong dan seterusnya. Kemudian dalam proses objektifikasi oleh lansia, dalam interaksi dengan dunia intersubjektif itu mengalami institusionalisasi, maksudnya dalam konsep objektifikasi ini itu dalam perspektif individu di mana lingkungan dan dunia luar atau sosial kultur itu sebagai entitas yang berhadapan dengan proses objektifikasi dalam konteks dialektik intersubjektif antara individu lansia dengan dunia realitas yang berada di luar dirinya, sangat memungkinkan terjadinya pemaknaan baru dalam memahami kehidupan dan juga menjalani kehidupan. Selanjutnya dalam proses internalisasi lebih bermakna penyerapan kembali kepada dunia objektif ke dalam kesadarannya. Melalui internalisasi ini manusia menjadi hasil dari masyarakat. Internalisasi di mana individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota melalui jalur sosial primer, melalui keluarga. Kemudian dalam konteks sebuah keluarga di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan, misalnya suka bekerja, kemudian bersabar ketika menghadapi masalah atau bersyukur ketika mendapat nikmat, maka akan menghasilkan transformasi nilai-nilai yang baik. Sebenarnya apa sih pengetahuan apa sih yang dikonstruksi yang hasil dari penelitian saudara Pramafendus? Iya, jadi tadi yang di presentasi saya sudah sampaikan nilai-nilai yang diproduksinya. Jadi nilai-nilai tersebut ada beberapa kategori di situ yang saya sampaikan. Ya, ada nilai seperti nilai kepribadian, kemudian nilai biologis, nilai kultur, nilai kebendaan, dan nilai kerohanian. Jadi nilai-nilai itu yang menurut saya yang terkonstruksi dalam perjalanan kehidupan lansia. Seperti itu. Baik. Terima kasih pada Pramafendus. Untuk dari saya cukup, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Ada penguji internal kedua, Ibu Dr. Bastiana, Magister Sains.